Tawaran kepada Mas Ganjar Pranowo itu sudah disampaikan dengan jelas. Ini tawaran dari Eyang Prabowo Subianto. Tawarannya kurang lebih seperti ini. Jadi bunyi tawarannya, Mas Ganjar diminta buat jadi cawapres dari Eyang Prabowo. Mas Ganjar nanti bakal jadi wakil presiden selama 1 periode, selama 5 tahun. Setelah itu, Mas Ganjar bisa jadi presiden selama 2 periode, selama 10 tahun. Jadi, secara total, Mas Ganjar bisa ada di puncak kekuasaan selama 15 tahun, sampai dengan tahun 2039. Sementara itu, Eyang Prabowo cukup tahu diri soal umurnya yang sudah tua, sudah 72 tahun, dan fisiknya yang juga sudah renta. Dia cuma minta berkuasa selama 5 tahun saja, tapi sebagai presiden. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah ini tawaran yang cukup masuk akal? Kita tahu dari catatan-catatan masa lalunya semuanya tidak bisa mendukung dia bisa menjadi presiden gitu kan. Sudah beberapa kali kita bahas itu bahwa ikut Bu Mega menjadi wapres 2009 gagal, habis itu 2014, 2019 dan 2024 juga insya Allah gagal lagi gitu. Iya kan? Nah, karena apa? Kalau mau rakyat Indonesia ini sudah sejak 2014 di mana Pak Jokowi juga tidak punya power yang kuat waktu itu saja tidak bisa dikalahkannya gitu. Apalagi 2019 Pak Jokowi menangnya naik kan. 2014 kan 53,1, udah gitu 55,5. Nah nanti di 2024 bersaing dengan Ganjar yang sudah dikasih landasan oleh Pak Jokowi, ya bisa-bisa 6535 gitu kan. Semangat siang, semangat Indonesia. Ketemu lagi di Respon. Kali ini kita ambil cuplikan dari videonya Rini Budoyo yang menyampaikan bahwa Eyang Prabowo, di Mbak Rini itu manggil Pak Prabowo itu Eyang. Atau dari mulai sekarang kita panggil Eyang saja gitu. Karena memang kebetulan capres yang paling tua dan sudah berulang-ulang nyapres gagal ini ya Pak Prabowo gitu ya. Nah, jadi Eyang Prabowo itu konon menurut Rini ini nawarin Pak Ganjar Pranowo menjadi cawapres gitu. Di sana juga disebut bahwa nanti kalau Pak Ganjar mau itu dia cuma mau 5 tahun saja. Habis itu Pak Ganjar bisa menyambung bahkan bisa 10 tahun gitu. Itu iming-imingnya gitu. Ini kan simpang siur memang masalah siapa yang jadi wapresnya itu kan. Ada yang mengatakan bahwa Pak Prabowo juga sebenarnya disiapkan menjadi wapresnya Ganjar dan sebagainya. Sampai hari ini kan yang mengerucut tidak ada di antara yang dua ini. Tapi kalau dari keterangannya Bu Mega ya sudah jelas bahwa PDIP tidak mungkin memberikan Ganjar kepada Pak Prabowo kalau hanya dijadikan ban serap. Bagaimana mungkin dikasihkan ke Pak Prabowo sebagai wapres? Uang potensinya menjadi presiden itu begitu besar, elektabilitasnya aja moncer terus itu di atas Pak Prabowo. Kan cuma Denny ZA saja dari Lembaga Survei Indonesia yang mengatakan Prabowo itu menang di atas Ganjar, itu katanya Denny gitu. Kalau kita lihat di pasar sekarang ya Pak Ganjar dimanapun turun itu diserbu manusia begitu besar, banyak pendukungnya, di mana-mana mendeklarasikan pendukungnya. Terakhir anak-anak TNI Polri juga sudah mendukung Pak Ganjar gitu. Itu banyaklah di mana-mana seperti itu. Nah, kita melihat sebenarnya satu sisi begini, ini apa yang dilakukan Pak Prabowo ini kan sebenarnya dari situ sudah kelihatan kelasnya bahwa Pak Prabowo ini bukan kelas negarawan, jadi kelasnya kelas kekuasaan saja gitu. Makanya dari sejak dideklarasikan beliau minta mandat ke rakyat untuk berkuasa itu kan menjadi stigma tidak baik. Ya, kita tahu dari catatan-catatan masa lalunya semuanya tidak bisa mendukung dia bisa menjadi presiden gitu kan. Sudah beberapa kali kita bahas itu bahwa ikut Bu Mega menjadi wapres 2009 gagal, habis itu 2014, 2019 dan 2024 juga insya Allah gagal lagi gitu. Iya kan. Nah,
Karena apa? Kalau mau rakyat Indonesia ini sudah sejak 2014, di mana Pak Jokowi juga tidak punya power yang kuat waktu itu saja tidak bisa dikalahkannya gitu. Apalagi 2019 Pak Jokowi menangnya naik kan. 2014 kan 53,1, udah gitu 55,5. Nah nanti di 2024 bersaing dengan Ganjar yang sudah dikasih landasan oleh Pak Jokowi, ya bisa-bisa 65-35 gitu kan. Karena kami yakin sebagai pendukung Ganjar ini ya bisa satu putaran gitu. Nah, jadi kembali lagi terhadap karakter, terhadap style, terhadap apapun. Karena masa transisi ini Indonesia sedang mencari pemimpin yang bisa meneruskan apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi. Makanya beberapa kali kita sudah bahas, yang paling pantas itu ya memang Pak Ganjar. Dari latar belakang, dari cara kerjanya. Tadi juga saya lihat di video-video yang lain kan, berapa lencana yang disematkan di dadanya Pak Ganjar sebagai orang yang berhasil di Jawa Tengah itu. Koperasi dia, pramuka dia, apalagi Satya Lencana apa, saya nggak hafal karena banyak sekali itu. Hal-hal lain keberhasilan beliau sudah selalu dikupas terus sama kawan-kawan di medsos juga gitu kan. Belum lagi kalau kita lihat latar belakang keluarganya yang begitu luar biasa. Karena salah satu kunci dari apa yang kita lihat sebagai pemimpin itu ya dari keluarga juga gitu. Keutuhannya dengan istri dan anak-anaknya, pendidikannya itu mempengaruhi sekali. Nah kalau sekarang tiba-tiba mau bagi-bagi kekuasaan dengan Pak Ganjar, ini nggak salah ya, Wok. Ya kan? Jadi kalau cuma kayak gini saja, itu cuma apa? Itu PHP saja. Begitu Pak Ganjar ditarik, kalau dia menang, emang mau dia 5 tahun? Boro-boro. Enak soalnya jadi presiden, jadi nggak gampang. Tapi ya intinya bukan itu yang seperti kita katakan tadi. Indonesia sedang mencari pemimpin yang bisa meneruskan apa yang sudah digagas dan dikerjakan Pak Jokowi ini. Ini ke depannya saingan dunia makin berat ya, makin berat. Indonesia ini sudah besar, sudah diperhitungkan oleh IMF, oleh PBB menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia pada tahun 2035 atau 2040. Ini bukan main-main dan itu bukan isapan jempol. Karena sekarang saja sudah begitu banyak negara bisa nggak tidur siang dibuat Pak Jokowi gitu kan. Hilirisasi aja sudah membuat Eropa, Amerika kepanasan jenggot gitu kan. Nah, serangan-serangan dari dalam sudah mulai kelihatan juga, karena dari dulu kita ini juga ada musuh dalam selimut kan. Kasus Rempang kemarin itu kan desain yang cukup luar biasa kan itu. Jadi ributnya kadrun, terus tiba-tiba ada preman, ada provokator di sana. Ini sudah terulangnya beberapa kali untuk menurunkan Pak Jokowi, untuk menggagalkan Indonesia menjadi negara maju. Itu berentet seperti itu. Nah, kalau ini salah, dikasih kepada tangan yang salah, ya kita bubrah gitu aja, pasti bubrah. Nah, Pak Prabowo ini tidak bisa dipercaya karena latar belakangnya yang sekarang juga dikasih tugas oleh Pak Jokowi, mungkin dari situ test case, tapi mungkin saja karena memang dia mengerjakannya setengah hati. Karena sebenarnya kan nggak ikhlas-ikhlas banget dia ikut kabinetnya Pak Jokowi itu. Karena terpaksa saja mungkin sambil cari angin, terus cari kesempatan, meper-meper ngeraket Pak Jokowi seolah-olah menjadi baik. Mana bisa orang punya karakter yang sudah tertanam puluhan tahun dengan usia 70 tahun tiba-tiba menjadi baik. Nggak bisa. Sama dengan Pak Jokowi, kalau tiba-tiba jadi jahat itu lucu. Jadi kalau Pak Prabowo jadi baik itu ya lucu juga gitu. Ini sudah tidak mungkin ya, sangat tidak mungkin ya. Pemikiran-pemikiran seperti itu, jadi kaplingan pemikiran dia itu adalah tetap masih menganut dengan pikiran Orba gitu. Jadi karena kekuasaan itu dulu kan dikuasai dengan sangat kuat oleh satu trust, satu keturunan, satu klan dan sebagainya dari Soeharto, Cendana itu. Nah, ini kalau sampai lepas ke tangan mereka, nyabutnya udah susah lagi mungkin gitu. Karena
tahun 98 itu bisa lepas itu kan tekanan mahasiswa begitu kuat, dan memang ya keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang Soeharto sudah selesai gitu. Nah, masa sekarang kita jadi balik ke belakang lagi terus menyerahkan dengan bekas-bekasnya dia gitu kan, nggak bisa ya. Jadi sekali lagi Pak Prabowo, saya pikir ya ngimpinya ditutup saja dulu gitu, karena memang seperti yang kita katakan, sebenarnya secara jujur Anda, Pak Prabowo, itu nggak masuk kualifikasi sebagai capres yang akan kita pilih gitu. Cuma karena mungkin desakan kawan-kawan kalian di situ kumpul-kumpul, dikasih angin, diangkat-angkat, sehingga Pak Prabowo nggak sadar kalau itu sebenarnya dijadiin sapi perah aja sama mereka gitu kan. Sebenarnya kasihan kita ngelihat Pak Prabowo itu, tapi ya sudahlah, karena maunya seperti itu. Jadi sekarang juga sudah terengah-engah juga gitu kan. Sudah uzur, sudah secara fisik juga sudah tidak kuat juga gitu. Dari refleksi yang dilakukan Mata Najwa di UGM yang beberapa waktu yang lalu itu masif menjadi begitu luar biasanya, karena nggak berani berkaca itu kan menjadi catatan-catatan pemilih di Indonesia. Nah, jadi ada istilah kultivasi yang mengatakan penguatan itu begitu luar biasa yang sekarang dilakukan oleh medsos ini. Jadi kalau dia buruk, itu dikuatkan keburukannya menjadi makin buruk. Kalau dia baik, dikuatkan kebaikannya menjadi makin baik. Itulah yang diuntungkan dari sisi baiknya medsos itu. Tapi juga dari sisi jeleknya ya banyak di medsos itu. Artinya yang dibilang Pak Dahlan Iskan bahwa hal-hal yang terus di blow up, walaupun itu kesalahan, bisa menjadi pembenaran atau kebenaran baru. Nah, ini kita tidak mau. Jadi sekali lagi tawaran itu kepada Pak Ganjar menjadi lucu, karena Ganjar kekuatannya sudah di atas rata-rata, di atas Pak Prabowo, jadi nggak mungkin ditawarin menjadi wapres. Ya, jadi lupakan saja. Selamat berjuang Pak Prabowo, semoga head on-nya berimbang ini gitu. Jadi jangan kalah telak lah. Ya, terima kasih. Begitu saja obrolan kita siang ini. Sampai ketemu lagi. See you.